Eh, Sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Yusri Angga Karunia. Di sini saya sebagai moderator kajian online dengan tema kajian ini yaitu New Normal dalam perspektif Islam. Silahkan menyimak bagi teman-teman. Dan sebelum kita mulai kajiannya, saya sebagai moderator akan membacakan susunan acara dari awal hingga nanti akhir kajian. Terima kasih. Untuk susunan acara 16.07 hingga 16.15 itu pembukaan, 16.15 hingga 16.20 ada pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Caca dari anggota Malimpa. Terus 16.20 hingga 16.25 sambutan dari Ketua Umum Malimpa UMS Adi Prasetyo. 16.25 hingga 17.30 ada tausiah dari Ustadz Satrio Wibowo. Terus 17.30 hingga 17.45 ada tanya jawab. 17.45 hingga 17.50 ada penutupan. Oke, sekarang menuju sesi kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudari Caca, anggota Malimpa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan saudara Caca, saudari Caca. Perkenalkan, nama saya Salsa Anida. Saya akan membaca. Ya, perkenalkan, nama saya Salsa Anida dari anggota AM37 Malimpa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa'a fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul adzim. Oke, terima kasih. Pembacaan ayat suci Al-Quran dari saudari Salsa, surat Al-Baqarah ayat 222. Lanjut ke sesi acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Umum Malimpa Adi Prasetyo yang sedang menunggu untuk kolaps. Oke, sudah terhubung. Silahkan Pak Ketua Umum Malimpa memberikan sambutan untuk kajian hari ini. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya buka masker ya untuk teman-teman semuanya, karena saya berada dalam ruangan. Jadi saya melepas masker saya. Selamat sore, salam lestari.
untuk teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman Malimpa yang sudah mengadakan kajian rohani ini, walaupun banyak kendala yang kita hadapi bersama dalam masa-masa ini, kan tetapi tidak menyusutkan semangat kita untuk mengadakan kajian rohani dalam tujuan mengisi kembali hati kita yang kosong menjadi hati yang penuh dengan nilai-nilai positif dalam menjalani masa-masa pandemi seperti saat ini. Kemudian juga terima kasih kepada teman-teman semua yang hadir, telah meluangkan waktunya. Bisa ya gini ya Mas? Suara saya jelas Mas Angga? Oh, silahkan dilanjut Pak. Cek. Terima kasih buat teman-teman semua yang silahkan dan sama-sama ingin memperbaiki diri, menambah wawasan dan menambah ilmu bersama dengan Malimpa. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga kajian rohani pada sore hari ini dapat memberikan kita pahala dan berkah, baik untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, bangsa, dan negara. Bravo, Malimpa. Salam lestari. Bravo. Salam lestari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Itu sambutan dari Ketua Umum Malimpa tahun 2020. Semoga kegiatan kajian ini lancar dan tidak ada gangguan teknis dari awal sampai akhir. Terima kasih Pak Ketua Umum. Lanjut untuk sesi berikutnya, yaitu tausiah dari Ustadz Satrio Wibowo. Oke, sebentar lagi. Selamat datang Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, akhi, tafadhal. Sebelum Ustadz memberikan tausiah, saya akan membacakan CV dari Ustadz Satrio Wibowo. Tanggal lahir tempat Grobogan 24 September 1997. Jenis kelamin laki-laki. Agama Islam. Alamat tinggal Drojo RT 4 RW 7 Bangsri Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah. Status single dan belum pernah menikah. Golongan darah O. Kontak personal 085712327064 WA. Instagram @satrio_sw. Bagi yang ingin memfollow silahkan. Latar pendidikan jenjang SD SDN 03 Bangsri Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan tahun 2011. 2 SMP Muhammadiyah 3 Karangpandan Kabupaten Karanganyar tahun lulus 2014. SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar tahun lulus 2017. D3 dan S1 Mahat Ali Makkah Boyolali dan IIM Surakarta. Itu lulus tahun 2017.
Terus riwayat prestasi dalam bidang pendidikan itu sangat banyak sekali dari Ustadz Satrio. Juara 2 Lomba Cerdas Cermat tingkat SD MI Kabupaten Grobogan 2009. 2 penerima award juara 2 ujian nasional di SDN 3 Bangsri. Juara 1 Lomba Cerdas Cermat tingkat SMP Muhammadiyah Karangpandan 2011. 4 juara 2 Lomba Pidato Bahasa Jawa pada kegiatan pramuka SMP se-Kabupaten Karanganyar. Juara 2 Olimpiket Olimpiade Ahmad Dahlan mata pelajaran biologis tingkat SMP MTS ke Kabupaten Karanganyar. Penerima award juara 2 ujian nasional di SMP Karangpandan Republik Indonesia 2014. 1 lomba dan bernegara Republik Indonesia dan lain-lain masih banyak lagi. Lain masih banyak lagi. Terima kasih sudah di Oke, lanjut ke sesi tausiah dari Ustadz Wibowo. Silahkan menyampaikan kajiannya dengan tema New Normal dalam Perspektif Islam. Mungkin teman-teman di sini yang menyimak kajian masih bingung apa maksud dari tema ini. Beliau akan jelaskan sekarang. Silahkan waktu dan tempat kami persilahkan Ustadz Satrio. Oke. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fillah yang kami cintai, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini ya. Saya bersama teman-teman mahasiswa di UMS, mahasiswa ya. Ya. Mahasiswa pada kesempatan kali ini kita akan belajar bareng ya, Semoga pertemuan kita akan memberikan kemanfaatan ya. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun ilal muttaqin. Jadi persahabatan, pertemanan pada hari itu, pada hari kiamat nanti akan saling bertentangan, saling bermusuhan kecuali persahabatan dengan orang-orang yang bertakwa. Maka persahabatan, pertemanan dengan orang-orang yang bertakwa insyaallah akan memberikan kemanfaatan di dunia dan di akhirat. Ikhwan fillah, kita membahas tentang new normal dalam perspektif Islam. Jadi kalau kita berbicara tentang new normal ya, yang pernah kita ketahui dalam dunia kesehatan, yaitu menjalani kehidupan kita dengan berbagai protokol ya, protokol kesehatan. Dan itu secara garis umum, secara garis besar dari new normal yang dimaksud, yang kita ketahui. Jadi ikhwan fillah, jadi new normal ini perlu kita sungguh-sungguh menjalaninya ya, perlu sungguh-sungguh kita menjalaninya. Jadi COVID-19 ini atau virus
COVID ini adalah sungguh nyata. Kami sudah berbicara tentang para ahli, menanyakan diskusi dengan teman-teman di Fakultas Kedokteran, menanyakan seperti ini, dan memang benar adanya COVID ini ada. Maka kita perangi bersama-sama dengan tertib menjalani protokol kesehatan seperti itu. Nah, dari segi kesehatan kita diperintahkan untuk mengikuti protokol kesehatan. Jadi dalam masa-masa pandemi seperti ini ya ikhwah, ada cara untuk kita yaitu kita berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah melalui para ulama ya, kemudian melalui ahli kesehatan, kemudian juga dari pemerintah juga seperti itu. Contohnya kita diperintahkan untuk taat pada protokol kesehatan dan sebagainya, maka ini perintah yang memang tidak ada unsur kemaksiatan di dalamnya, maka wajib bagi kita kaum muslimin untuk taat pada pemerintah ya, kemudian mendengarkan anjuran dari para ahli kesehatan seperti itu. Adapun kalau kita tinjau dari perspektif Islam, new normal dalam perspektif Islam. Jadi Islam sendiri sebenarnya sudah mengajarkan tentang kebersihan, jaga tidak bersentuhan, kemudian tidak berikhtilat dan sebagainya, itu sudah diajarkan oleh agama Islam. Jadi apa yang disampaikan oleh pemerintah itu tidak bertentangan dengan apa yang kita pelajari, yang kita yakini, yaitu agama Islam. Maka wajib kita taat pada pemerintah seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi wahai orang-orang yang beriman, maka taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian. Nah, seperti itu. Adapun ketika pemimpin kita nanti memerintahkan kita kepada kemaksiatan, maka tidak apa-apa kita untuk menolak dan kita tidak patuh, tidak mengapa. Ya. La ta'ata fi ma'siyah, innama ta'ah fil ma'ruf. Ya, sebagaimana dalam hadis yang sahih, sungguhnya tidak ada ketaatan dalam perkara maksiat. Perkara taat itu hanya dalam perkara yang ma'ruf seperti itu. Kemudian ikhwah, ini ya, pemeluknya untuk menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, itu tertulis ya di Al-Quran dan Sunnah, dan ini saya bawakan ya kitab-kitab di antara para ulama di depan saya. Ini adalah bukti bahwa agama Islam itu menjunjung tinggi kebersihan, ya, menjunjung tinggi kebersihan. Seperti yang sangat bagus ya ayat yang dikutip tadi Qari tadi, ya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, ya. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri, seperti itu. Oke, kita akan lihat ya bagaimana membuktikan bahwa agama Islam itu memang sungguh-sungguh benar mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan dan kesucian. Di depan saya ada beberapa kitab, dan ini adalah kitab beberapa dari para ulama dari berbagai mazhab, ya, kemudian saya ambilkan. Mungkin teman-teman nanti bisa melihatnya. Jadi di antara bab pertama yang dibahas oleh para ulama, yaitu adalah bab tentang bersuci, bagaimana kita membersihkan diri kita dari najis dan hadas, seperti itu. Kita akan membuka ya. Kameranya Afwan, jadi saya putar dulu kameranya. Nah, di depan saya ini adalah beberapa kitab para ulama ya. Jadi nanti kalau teman-teman menanyakan apakah benar Islam itu mengajarkan kebersihan, sungguh Islam itu terdepan dalam mengajarkan kebersihan, kesucian kepada pemeluknya. Sekarang kita buka, ini adalah Matan Abi Syuja, ya. Jadi teman-teman bagi penuntut ilmu sudah memahami ini, biasanya seperti itu. Ini adalah kitab yang sudah sangat terkenal. Jadi ini adalah kitab Taharah. Kita dapat baca di sini kitab Taharah. Jadi kitab Taharah ini adalah kitab yang bahas tentang air, tentang cara bersuci yang benar, dan menjadi syarat sah ketika kita sholat dan sebagainya. Ini adalah
kitab Matan Nabi Suja, ya. Kemudian saya datangkan lagi ini adalah kitab Fikih Manhaji. Ini adalah karya Syekh Dr. Mustafa Al-Khin, kemudian Dr. Mustafa Al-Bugha, kemudian Ali Syarbeji, cetakan Darul Qalam di Dimashq atau di Damaskus, ya. Kita dapat melihat bahwa pembahasan-pembahasan para ulama, hal yang pertama mereka bahas yang sangat penting, yang sangat urgent, yaitu bagian kebersihan. Nah, ini akan saya bukakan. Ini adalah ahkam mutahharah atau hukum tentang bersuci. Kita buka juga di fihrisul kitab atau di bagian daftar isi. Nah, disinilah taharah. Bab pertama yang kita bahas di beberapa kitab ulama. Kemudian ada juga kitab Al-Mughni. Ini adalah kitab dari mazhab Hambali, ya. Apa yang mereka bahas dalam pertama kalinya? Yang mereka bahas adalah juga tentang perkara taharah juga. Kita buka ya daftar isinya. Sekali-kali kita memang buka-buka seperti ini biar kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar sih. Ya, benar, Ustaz. Nah, di sini itu masalah yaitu wa taharatu bil ma' wa tahuru mutlaq. Bab matakunu bihi taharatu minal ma'. Bab tentang taharah juga. Ini kitab dari mazhab Hambali atau Imam Ahmad. Kemudian ini ada kitab lagi Fikih Alal Madhahibil Arba'ah karya Abdurrahman Al-Jazair. Ya, ini cetakan di Mesir. Dar Ibn al-Jauzi di Mesir. Kita buka. Ini juga kitab taharah. Pembahasan tentang taharah juga. Jadi memang kitab pembahasan taharah ini sangat-sangat penting, ya. Ini juga Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, Dr. Abdullah Hadim bin Al-Badawi Al-Khalafi. Apa yang mereka bahas pertama kali? Yang bahas dalam kitab tersebut yang pertama kali adalah memang perkara taharah juga. Oke, kita dapat saksikan lagi kitab taharah. Taharah lughah, an-nadafatu wa nasahatu minal hadas, istilahan raful hadas, awisalatun najas. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, ini adalah beberapa kitab ulama yang sudah kami kumpulkan, ya. Ini menguatkan bahwa memang agama Islam itu sungguh menjunjung tinggi kebersihan, kesucian bagi para pemeluknya. Ya. Jadi new normal ini sesuatu yang bukan asing lagi buat agama Islam, ya, bukan sesuatu yang asing. Ini adalah muhasabah bagi kita, ya, menjalankan lagi bagaimana ajaran Islam sungguh sangat agung dan menyeluruh agama Islam itu. Jadi dari permasalahan kebersihan, buang hajat, menikah dan sebagainya, semuanya dibahas di sini. Nah, termasuk dalam perkara virus COVID-19 ini di agama Islam juga dibahas. Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka tanyakanlah pada ahli ilmu jika engkau tidak mengetahui. Itu artinya kita menyerahkan perkara sesuatu yang kita tidak ketahui kepada ahlinya. Contohnya tentang perkara COVID kita tidak tahu, kita serahkan pada tenaga kesehatan. Nah, itu adalah cara Islam bagaimana menjaga pemeluknya. Seperti itu. Kemudian akhwani fillah, jadi sangat bagus ya yang dibacakan oleh qari kita. Bacakan ya Quran surat Al-Baqarah, ya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini saya bukakan kitab tafsir At-Tabari. Insyaallah teman-teman akan saya putar lagi kameranya. Nah, ini adalah kitab tafsir At-Tabari. Jadi yang dimaksud Allah mencintai orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Ini adalah orang yang bertaubat itu adalah orang yang kembali kepada ketaatan Allah Subhanahu wa taala ketika dia bermaksiat atau dahulunya dia tidak taat, seperti itu.
Kemudian di sini di tafsir At-Tabari, innallaha yuhibbut tawwabina. At-tawwabin di sini adalah orang yang mensucikan dirinya dari dosa atau dari dzunub. Seperti itu. Kemudian wa yuhibbul mutatahhirin, di tafsir At-Tabari beliau menjelaskan bahwa al-mutatahhirin adalah orang-orang yang mensucikan diri dengan air, seperti itu. Jadi memang yang dimaksud di sini adalah Allah mencintai orang yang bertaubat setelah dia banyak kesalahan. Kemudian dia kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Seperti itu. Ini adalah ayat yang sangat agung. Kalau kita pahami secara mafhum mukhalafah ya, maka Allah mencintai orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Mafhum mukhalafahnya, paham keterbalikannya adalah Allah membenci orang yang tidak bertaubat, kemudian Allah juga membenci orang yang tidak mensucikan diri. Seperti itu. Maka Islam mengajarkan new normal di sini adalah kebersihan jiwa dan raga, ya, batin juga dibersihkan dari dosa. Seperti itu. Adapun ketika tubuh kita, ya, jasad kita ketika kita kotor, maka membersihkannya dengan air, bilma. Adapun ketika dosa-dosa kita, kesalahan kita, maka at-tawwabin seperti tadi, maka membersihkannya dengan bertaubat, seperti itu. Maka Islam sangat menyeluruh bagaimana memperbaiki jasad dan lahir kita, lahir dan batin kita, seperti itu. Maka banyak ya kita temukan bahwa agama Islam itu sangat-sangat menganjurkan kebersihan, sebagaimana dalam hadis yang sahih, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Jadi Allah tidak menerima salat seseorang, ya, jika ia berhadas sampai dia berwudu. Ini menunjukkan bahwa kebersihan. Kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, laula ana syuqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli shalah. Seandainya tidak memberatkan pada umatku, maka sungguh aku perintahkan mereka untuk bersiwak atau sikat gigi setiap kali hendak sholat. Ini sangat luar biasa bagaimana Islam menjaga kebersihan gigi, mulut dan sebagainya. Maka seandainya itu tidak memberatkan pada umatku, akan aku perintahkan umatku itu untuk sikat gigi atau bersiwak setiap hendak sholat. Sungguh luar biasa. Kemudian juga banyak hadis juga yang memerintahkan bahwa kita untuk bersuci, yaitu dan membersihkan diri kita, jasad kita, tampil dengan yang terbaik, ya. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-fitratu khamis al-khitan wal istihad wa qashu syarib. Kemudian wa taqlimul atfar wa natful ibid. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitrah itu ada 5, ya, amalan fitrah itu ada 5. Yang pertama tadi al-khitan, khitan bagi perempuan, bagi laki-laki dan perempuan, dan bagi perempuan ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Kemudian yang kedua adalah wal istihdad, ya, wal istihdad itu adalah mohon maaf ya, artinya kita membersihkan atau memotong bulu kemaluan kita, artinya membersihkannya. Kemudian waqashu syarib, yaitu memotong kumis. Wa taqlimul atfar, kemudian memotong kuku dan mencabut bulu ketiak. Ini sangat-sangat agung, ya, di sini. Jadi mengajari pada kita bagaimana kita menyiapkan diri kita tampil dengan yang terbaik, bersih dan bebas dari segala yang membuat kita nggak nyaman dan sebagainya, seperti itu. Nah, itu adalah bagian kebersihan badan, ya. Kemudian kita masuk kepada membersihkan hati, ya, membersihkan hati. Ikhwan fillah, jadi
kita itu sebenarnya setiap hari itu berbuat dosa. Ya, kita berbuat dosa, tapi terkadang kita tidak menyadari atau terkadang kita tidak merasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja itu beristighfar atau meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu 100 kali dalam sehari. 100 kali dalam sehari. Lah kita berapa kali? Telah datang hadis sahih riwayat Muslim. Ya ayuhan nas, tubu ila Allah. Fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah dalam sehari 100 kali. Riwayat Muslim. Nabi saja yang beliau dijamin masuk surga, yang dosanya diampuni. Ya, sebelum dan sesudah itu masih meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita yang banyak dosa? Seperti inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Ini adalah bukti bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Ya, inna fatahna laka fathan mubina. Sungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Muhammad kemenangan yang nyata. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Agar Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah datang wa ma ta'akhkhar dan yang telah lalu dan yang akan datang. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Kemudian menyempurnakan nikmat atasmu dan memimpinmu ke jalan yang benar serta mustaqimah. Seperti itu. Itu Nabi Muhammad yang sudah ditunjuki, yang sudah diberikan kemenangan yang nyata, kemudian masih bertaubat 100 kali dalam sehari. Pintu. Ini berbeda jauh dengan kita, ya. Kemudian dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi kuntum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai para hambaku, mintalah ampun kepadaku, maka aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini menunjukkan bahwa manusia berbuat dosa setiap hari, setiap malam dan siang. Ya ibadi kuntum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Seperti itu. Maka ketika kita membersihkan diri kita, ya, membersihkan hati kita dari dosa-dosa, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan pintu-pintu kebaikan bagi kita. Ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar bi amwal wa banin wa ja'alakum, memberikan, ya, kepada kita air hujan yang mengalir, kemudian akan diperbanyak harta-harta kita, anak-anak kita, dijadikan bagi kita kebun-kebun dan sungai-sungai untuk kita. Maka penting bagi kita itu membersihkan badan kita, kemudian membersihkan hati kita. Ya, wa huwa seperti itu. Wa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Dan dialah Allah yang menerima taubat, wa ya'fu anis sayyi'at, dan mengampuni segala dosa-dosa, ya. Wa ya'lamu ma taf'alun, dan Allah mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Seperti itu. Jadi di antara poin kita bahwasanya Islam mengajarkan kita new normal, yaitu bersih dari fisik kita, kemudian bersih hati kita. Itu adalah inti new normal dalam perspektif Islam. Seperti itu. Ya, insyaallah cukup ini yang kami sampaikan, ya. Intinya agar kita menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah, ya. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maka apa-apa yang telah diperintahkan
oleh Rasulmu maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Karena apa? Ketika kita melakukan suatu keharaman, Allah akan cemburu pada kita, ya. Allah memiliki sifat cemburu, yaitu di antara Asmaul Husnanya, di antara nama-nama sifatnya, yaitu beliau memiliki sifat cemburu. Cemburu di sini berbeda dengan sifat makhluk, ya. Mungkin kita ketika cemburu dengan teman kita berbeda dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Innallaha yagharu wa ghairatullah an ya'til mu'minu ma haramallah. Sesungguhnya Allah itu cemburu, dan cemburunya Allah itu ketika seorang mukmin melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka Allah akan cemburu pada kita. Maka jangan sampai kita melakukan kemaksiatan. Ketika kita melakukan kemaksiatan, maka hendaklah kita segera bertaubat. Fafirru ilallah, fafiru ilallah. Seperti itu. Ya, seperti ini ikhwah yang dapat kami sampaikan. Ya, insyaallah cukup ya. Ya begitu Pak Ustaz. Ada Terima kasih. tambahan lagi? Tes. Ya, kita menganjurkan kepada para ikhwah semuanya, ya, untuk nasihat kami pribadi juga kepada ikhwah. Ya, masih tersambung? Oke, masih tersambung? Oke, ya ini poin-poin yang terakhir, bahwasanya kami ingin menyampaikan bahwa kita perlu zikir pagi dan petang. Ya, ini bentuk penjagaan kita, benteng kita, ya, agar Allah memberikan kesehatan kepada diri kita, menjaga diri kita dari berbagai keburukan. Itu adalah di antara ikhtiar kita. Jadi sangat bagus ya hadis dari Shaddad bin Aus, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis selanjutnya, lafaz selanjutnya, bahwasanya barang siapa yang membaca ini dalam keyakinan dalam hati, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk ahli surga. Ya, barang siapa yang membaca pada siang harinya kemudian dia meninggal sebelum waktu sore, maka dia termasuk ahli surga. Wa man qalaha min al-lail mungkin biha pemata qabla an yumsi qabla an yusbih fa huwa min ahlil jannah. Maka barang siapa yang baca ini, doa Sayyidul Istighfar ini, yaitu di antara doa-doa zikir pagi petang, maka dia termasuk ahli surga ketika dia meninggal di waktu itu. Maka
Akhwani fillah, kami nasihatkan pada kami pribadi dan kepada teman-teman memang agar membentengi diri kita dengan zikir pagi dan petang juga, sehingga usaha kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Jika sudah selesai tausiahnya, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Di sini sudah Di sini udah ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama ini dari Farizal Romadani dari Sukarjo. Ustadz mau tanya bagaimana cara atau amalan kita senantiasa menjaga atau selalu meningkatkan iman dan takwa kita. Terima kasih. Silakan dijawab Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ingin memberikan nasihat kepada kami pribadi dan kepada penanya. Di antara kita beristiqomah yaitu kita belajar ilmu syar'i. Yaitu kita belajar ilmu syar'i, kita belajar ilmu agama kita. Meskipun memang kita belajar di tempat umum atau kita tetap bekerja atau dimanapun, memang belajar ilmu agama adalah wajib. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Jadi kewajiban kita adalah menuntut ilmu agama terkhususnya. Maka di antara cara kita beristiqomah, ya kita belajar ilmu syar'i, sehingga ketika kita memahami sebuah permasalahan, kita akan paham bahwa ini adalah sesuatu yang harus dilakukan, ini yang harus ditinggalkan, ini adalah sesuatu yang hak dan ini adalah sesuatu yang batil. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maka barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan bagi dirinya, maka ia akan dipahamkan dengan ilmu agamanya. Maka agar kita istiqomah diantaranya yaitu kita belajar ilmu syar'i. Kemudian kita berbanyak kalangan teman-teman kita yang memang benar-benar berusaha bersama dalam ketaatan. Itu sangat penting. Jadi bersama teman-teman dalam ketaatan, belajar ilmu syar'i. Dan ketika kita futur itu memang sesuatu yang biasa ya, kita putus asa atau kita memang saat lagi malas, itu sesuatu yang biasa, tetapi jangan sampai kita meninggalkan sesuatu yang wajib. Tetap sholat, waktunya sholat, tetap sholat. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Ya, terima kasih atas jawabannya Ustadz Satrio. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Silahkan bagi teman-teman, saudara-saudari yang menyimak di live Instagram bisa bertanya. Oke, untuk pertanyaan kedua dari Risti Awalia, asal Wonosobo. Ustadz izin bertanya, menghadapi new normal ini banyak sekali kebimbangan dalam memenuhi undangan. Bagaimana jika kita tidak memenuhi undangan tersebut? Oke, silahkan Ustadz Satrio. Kepada penanya, kami beritahukan bahwa di antara hak seorang muslim yaitu kita datang ketika diundang, ya. Jadi ketika undangan datang, kewajiban kita adalah datang. Kecuali boleh kita tidak datang, kecuali memang di situ disebabkan hal-hal yang diperbolehkan. Contoh, di sana ada kemaksiatan, ya kemaksiatan, kemudian kita tidak mampu mengubahnya. Boleh kita tidak datang ke undangan tersebut. Nah, kemudian jadi hukum asal undangan adalah kita datang ya, kita datang. Hukum asalnya kita datang. Boleh kita tidak datang kecuali ada hal-hal yang memang diperbolehkan, seperti ketika ada kemaksiatan kemudian kita tidak mampu untuk mengubahnya ataupun kita malah takut ikut di dalamnya. Kemudian saat ini memang masa pandemi, ketika undangan datang kita lihat di situ zona apa. Ya kalau di situ zona hijau, insya Allah aman, datang saja tidak apa-apa. Yang penting kita tetap jaga protokol kesehatan. Tetapi ketika zona kuning, zona merah, ikuti saja
kata ahli kesehatan ya tidak melakukan acara-acara seperti itu. Karena memang fatwa ulama terkait tentang lockdown itu tidak bisa dipukul rata, karena memang ada daerah-daerah yang memang sudah hijau, yang memang di situ tidak ada kemasukan orang asing. Kemudian ada daerah-daerah yang zona kuning, zona merah, zona hitam dan sebagainya. Kita lihat lagi daerahnya seperti apa. Tapi kalau memang masih ragu-ragu, maka lebih baik tidak datang, tidak mengapa. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, maka kita menghilangkan keburukan itu lebih diutamakan daripada kita mengambil sebuah manfaat, seperti itulah kaidah fikihnya. Jadi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, seperti itu. Tidak datang, tidak mengapa. Ketika memang di situ ragu, kemudian takut terkena COVID dan sebagainya, dan ketidakjelasan zona daerah dan sebagainya. Wallahu taala alam. Oke. Selanjutnya kita infokan lagi bagi teman-teman, silahkan bertanya dengan format nama, asal, dan pertanyaan. Untuk pertanyaan yang ketiga ini dari Adi Pras dari Riau. Ustadz mau tanya, gimana cara menimbulkan rasa takut atau memunculkan sifat ihsan dalam beramal pada saat pandemi seperti ini ya Ustadz? Karena kebanyakan dari kita itu memanfaatkan keadaan pandemi ini sebagai alasan untuk bermalas-malasan dalam beribadah dan hal-hal yang lain Ustadz. Silahkan Ustadz Satria menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Di antara cara agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya kita mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajar ilmu agama, kemudian kita tahu hak-hak Allah, ya. Tahu apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan berusaha menjauhinya, ya. Jadi di antara agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu menuntut ilmu agama. Yaitu buah di antara menuntut ilmu agama yaitu takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian kita diperintahkan untuk bertakwa dimanapun kita berada, ya. Jadi wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa. Maka barang siapa yang takut terhadap Allah Subhanahu wa taala dan menahan hawa nafsunya, maka tempatnya adalah surga. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa. Maka tempatnya adalah di surga. Maka janji Allah bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah surga. Ini adalah motivasi terbesar kita. Apapun ibadah kita, kewajiban kita, motivasi terbesar kita adalah memang untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surga, karena kita tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan kita hanya mampu melihat Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Dan masih banyak kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Maka jangan sampai kita menukar dunia kita yang kecil kemudian ditukar dengan hal-hal yang sepele dengan surga kita. Jangan sampai kita menukar surga kita dengan hal-hal yang sepele. Maka motivasi terbesar kita adalah surga. Tanamkan takut pada Allah Subhanahu wa taala, belajar ilmu syar'i sehingga kita tahu batas-batas mana yang hak, mana yang batil, mana yang syubhat. Seperti itu. Wallahu taala alam. Oke, terima kasih untuk jawaban dari pertanyaan yang ketiga. Sambil menunggu pertanyaan lagi, saya ingin bertanya juga Pak Ustadz. Gimana Pak? Tafadhal akhi. Oh. Tafadhal akhi, la ba'sa bih. Oke. Kan keadaan new normal ini Pak Ustadz, kan dari masyarakat itu ada perbedaan pandangan Pak. Jadi sebagian itu ada yang saya dengar sendiri itu lebih dianjurkan sholat di rumah sendiri daripada di masjid bersama-sama. Yang satu itu ada yang berpandangan boleh sholat di masjid tapi asalkan berjarak. Nah, saya pengen tahu dari pandangan Pak Ustadz,
dengan perspektif Islam itu lebih tepat yang mana begitu Pak Ustadz? Karena saya sendiri bingung juga pengen sholat di masjid atau Iya. sholat di rumah gitu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami menjawab pertanyaan antum ya. Tentang sholat di sini, kita kembalikan kepada daerah masing-masing ya. Kalau daerah tersebut ada penyuluh kesehatannya, kita serahkan pada ahli kesehatan di situ ya. Dia yang lebih tahu bagaimana keadaan daerahnya tersebut. Kalau tentang sholat dengan jaga jarak, itu juga sesuai dengan protokol kesehatan. Itu juga ada aturannya sebagai protokol sholat di masjid atau beribadah di masjid, memang itu ada aturannya. Adapun sholat di rumah, itu ketika memang awal-awal lockdown dan sangat parah pada waktu itu, sehingga kita memang untuk di rumah. Maka kita kembalikan lagi pada daerahnya, lihat kondisi daerahnya. Ketika zona hijau, ya kita boleh sholat di masjid, kembali lagi ke masjid, tidak apa-apa. Adapun ketika masih zona kuning atau masih ragu-ragu, seperti di awal tadi ya, darul mafasid muqaddamun alal jalbi masoleh, yaitu kita menghilangkan kemudaratan itu lebih diutamakan daripada kita mengambil sebuah manfaat. Maka ketika kita nanti ditakutkan masuk ke situ malah terkena virus, maka tidak mengapa kita sholat di rumah. Tapi kita kembalikan lagi pada daerah masing-masing. Bagaimana tim penyuluh kesehatan atau Satgas COVID menyikapi hal tersebut. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih Pak Ustadz mencerahkan kita tentang sholat di masjid yang berjarak dan sholat di rumah. Ada penanya lagi, ini penanya yang kelima dari Imanul Haq dari Palembang. Itu Ustadz mohon tipsnya dalam menuntut ilmu agar tidak futur gitu. Terima kasih, silahkan dijawab Ustadz Satria. Ya kawan, menuntut ilmu futur itu sesuatu yang biasa ya, sesuatu yang biasa. Dan kita memang ketika futur ya kita tidak sampai, jangan sampai kita meninggalkan sesuatu yang wajib ya. Walaupun kita futur, jangan sampai kita meninggalkan sesuatu yang wajib. Boleh kita berhenti sejenak ya, tidak melakukan sesuatu yang sunnah, tidak mengapa. Tapi jangan sampai kita meninggalkan yang wajib. Seperti itu. Jadi bagaimana agar kita tidak futur? Ya kembali ketika sangat bagus ya kisah Imam Ahmad ya. Su'ila Imam Ahmad, mata rohah ya Imam? Ketika Imam Ahmad ditanya, sampai kapan engkau istirahat ya Imam? Maka Imam Ahmad mengatakan, aroha aidama tuda awal qadam fil jannah. Jadi istirahat itu ketika menginjakkan kaki pertama kali di surga. Ya, seperti itu. Jadi istirahat yang sebenarnya adalah ketika kita berhasil di surga nanti. Jadi memang kehidupan kita harus bersemangat untuk futur, kembali kita perbarui niat kita. Sangat berat memang memperbarui niat. Jadi di antara cara agar kita tidak futur, kalau secara anak pribadi, itu menuliskan cita-cita ya, menulis cita-cita, kemudian target, seperti itu. Kami diajarkan di Ma'had ya, menulis 100 cita-cita. Jadi cita-cita kita ditulis, dikumpulkan, diprint dan dibuat buku. Itu adalah di Ma'had kami. Kemudian ketika kita futur, kita baca lagi cita-cita kita. Kita itu mau jadi apa sih? Ini loh tujuan terbesar kalian, masih jauh. Kenapa kalian hanya berleha-leha? Kenapa kalian, ya itulah kami contohnya seperti itu. Kemudian kami juga saling menyemangati di pondok ya. Kami juga laki-laki semua. Kalau memang kita contohnya kita tidak berbahasa Arab. Oke. Van ya terputus tadi ya. Iya, karena itu Pak. Batas waktu Instagram 1 jam. Oh iya. Jadi kita sambung lagi. Mohon maaf pada peserta kajian online ini. Tadi ada gangguan teknis sebentar. Silahkan Ustadz Satrio melanjutkan jawaban dari pertanyaan tadi.
Duh, kok keluar? Oh, kok nggak masuk lagi? Afan, tadi terputus lagi ya? Enggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ustadz Satrio, silakan dilanjutkan jawaban dari yang kelima tadi. Bagaimana cara agar tidak futur saat menimba ilmu? Tadi sepertinya belum selesai jawabannya. Silahkan, Ustadz Satrio. Iya, tentang menimba ilmu ya. Jadi ikhwan fillah. Jadi menimba ilmu ketika futur itu sesuatu yang biasa. Kami dulu juga seperti itu. Bahkan kita cerita sedikit ya. Di Mahat kami itu angkatan satu kelas waktu itu 60 orang. 60 orang sekarang ketika waktu eh, selesai kelas 3 itu tinggal 22 orang. Bayangkan 60 orang tinggal 22 orang. Emang berat. Belajar itu memang berat. Jadi ada yang memang futur kemudian dia pergi, ada yang futur kemudian dia bertahan dan sebagainya. Jadi yang paling penting bagi kita ketika kita datang futur, jangan sampai meninggalkan sesuatu yang wajib. Seperti itu. Kita kembalikan niat kita, ya. Ketika himmah kita tinggi, cita-cita kita tinggi, insya Allah futur itu akan bisa kita lawan. Seperti yang kami ceritakan tadi ya, kami juga menulis cita-cita kita atau target-target kita di dalam buku, kemudian kita cetak dan kita bukukan. Itu adalah kita baca ketika kita mulai futur, ya. Jadi kita punya tujuan, kita tulis sudah tercapai atau belum. Nah, ketika kita mulai futur, oh ternyata tujuan kita itu masih sangat banyak yang belum tercapai. Maka akhirnya kita sungguh-sungguh lagi. Seperti itu. Ya, belajar ilmu syar'i itu penting agar kita tidak futur. Kemudian futur itu apa ya? Futur itu putus asa, malas belajar, itu namanya futur. Ya, futur itu seperti itu. Lagi bosan, lagi boring, ya itu futur juga namanya ya. Ada yang tanya tadi, futur itu apa? Ya, seperti itu. Jadi agar kita tidak futur, kita harus belajar ilmu agama. Kemudian teman-teman kita, ajak teman-teman kita, kemudian tulis cita-cita kita, tujuan kita. Kemudian ketika mulai futur, baca lagi. Kemudian ketika kita futur, jangan sampai meninggalkan yang wajib. Ya, itu saja. Wallahu ta'ala a'lam. Oke. Ini ada pertanyaan lagi yang keenam, Ustadz, terkait dari Tita Yosita Setiana dari Tasik, terkait hubungan antara interaksi perempuan dan laki-laki di lingkup organisasi, bagaimana ya Ustadz, batasan-batasan dan aturan dalam Islam begitu? Silahkan dijawab Ustadz Satrio. Terima kasih. Tentang di organisasi ini juga evaluasi buat kita yang di Muhammadiyah ya. Saya juga ikut organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi memang perlu diperhatikan tentang ini. Jadi saya pernah membaca fatwa Lajnah Daimah, yaitu kalau di Indonesia ya seperti MUI-nya Indonesia, MUI-nya Arab Saudi gitu ya, Lajnah Daimah. Dalam fatwanya beliau mengatakan bahwa persahabatan dengan laki-laki dan perempuan itu tidak diperbolehkan.
Lah, kemudian kita di organisasi kita bekerja. Ya, hukum kita berkomunikasi seperti biasa itu boleh, ya. Yang menjadi keharaman, yang menjadi tidak boleh itu ketika menjadi wasilah atau rusak, menjadi ikhtilat, atau kita pencampur bersentuhan. Nah, itulah yang membuat dilarang seperti itu. Maka jangan sampai organisasi kita nanti pulang sambil bonceng-boncengan, main sambil foto-foto bareng sampai berdekatan. Ya mungkin ini sesuatu yang biasa bagi para pemuda, tapi ya sesuatu yang haram. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Maka jangan dekati jalan-jalan zina seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Karena sudah tidak ada penanya lagi, mungkin kita tunggu 3 menit lagi. Mungkin ada kesan-pesan dari Ustadz Satrio ketika mengisi kajian online ini yang bisa disampaikan. Silahkan. Ya, kami sangat berterima kasih kepada Malimpa ya, Masya Allah, ini luar biasa ya. Pecinta alam, kemudian mau belajar ngaji, kemudian mau belajar sama-sama, ini luar biasa. Jadi perlu ya, seperti ini tuh perlu. Tidak hanya belajar dengan satu orang, jadi perbanyak belajar dengan banyak guru, mengambil dari berbagai sumber, itu sangat perlu. Dan ini saya juga ucapkan terima kasih ya bagi teman-teman yang mengajak saya bergabung, artinya saya punya teman-teman dari kalian sehingga kita dapat kenalan, bersilaturahmi seperti itu. Program-program seperti ini bisa dilanjutkan kembali, kemudian mengundang mereka-mereka yang sudah berkompetensi ya. Kalau kami hanyalah penuntut ilmu ya, seperti itu. Ya, terima kasih Ustadz Satrio tentang kesan-pesannya. Kalau Ustadz bisa ada waktu luang bisa main ke sekretariat kami di kampus 1 UMS, atau kalau ingin naik Gunung Lawu atau Merapi Merbabu bisa carikan teman buat Ustadz. Masya Allah. Iya, saya dulu juga pernah naik puncak gunung ya, ke Merbabu. Udah lama ya itu Ustaz. Iya, kalau kita kan di pondok memang rata-rata olahraganya ya, pikniknya, refreshingnya ke gunung. Kalau ke pantai biasanya kan males kan, lagi-lagi semua ngapain ke pantai gitu kan. Biasanya naik gunung. Untuk naik gunung. Iya, seperti itu. Biasanya naik gunung gitu. Sama. Karena waktu 3 menit sudah tidak ada penyala lagi. Jadi sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan kesimpulan dari tausiah Ustadz Satrio Wibowo. Yang pertama, sebagai umat muslim kita seharusnya menaati peraturan yang diberikan oleh pemerintah, terutama untuk aturan-aturan dalam keadaan new normal. Yang kedua, toharoh itu sangat penting karena agama Islam menjunjung tinggi kebersihan seperti bersiwak, berwudu jika diharuskan setiap hari. Untuk yang ketiga, itu ada 5 amalan fitrah yang disebutkan tadi oleh Ustadz Satrio. Yang keempat, ada membersihkan hati karena setiap hari dengan istighfar itu akan membersihkan hati. Rasulullah pun setiap hari kurang lebih itu 100 kali beristighfar. Ya, begitu ya Ustaz. Yang kelima, membersihkan fisik dan hati. Oke, terima kasih untuk teman-teman, saudara-saudari yang telah
yang telah menyimak kajian online Malimpa. Besok mungkin akan diadakan lagi kajian online ini, entah kapan kita akan bertemu lagi. Kita tutup kajian online ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih bagi yang menyimak. Sudah bisa live masing-masing. Selesai.